di game kali ini. Yap, benar sekali Bapak. Ada Bane juga. Waduh, siapa yang bakal disembur kali ini dengan cipratan-cipratan zat asam yang keluar dari mulut seorang Bane. Zat asam. Iya. Karena kan air laut ya. Benar Pak. Zat Asin kayak kalau air laut asin, Pak. Asin. Oh, iya. asin. Asin, iya. Ya udah. Bener. Nanti jeruk nipis emang di laut. Sem, agak ada kan Bisa ya. jadi. Tapi ini ada lagi nih Pak ya. Apa? Karena kamarnya selalu ada air, makanya disebut kamar mandi. Mandi identik dengan air. Mandi bola gimana? Iya, kan bola isinya bukan air tuh. Iya. Bawa handuk nggak kira-kira Bawa kalau mandi handuk bola? nggak tuh, kira-kira. Kira-kira aja. Granger Granger. kali ini nongol Pak. Nah, ini dia. Ulala. Satu hero yang tadi aku Ulala. sebutkan untuk di game yang kedua. Kalau misalkan ada Granger itu mungkin bakal beda cerita, tapi dengan Hayabusa tadi cukup percaya diri RRQ mengamankan di game yang kedua. Tapi Granger di game yang ketiga mungkin akan berbeda dengan covernya. Ada Digi dan juga ada Kagura. Yoi. Estes. Ulala. Estes nongol kembali. Coba lo ngomong ulala, nengok gue. Ulala. Ulala. Pengen gue pijak palanya. Kesel banget aku, Cok. Iya. Iya kaget Pak. Ulala. Ulala. Ah. Ya Na Allah. na ulala. Tuh ada dekat di bagian belakang tuh. Lihat dia pakai emblem apa ya? Talentnya gimana ya? Oke. Enggak gitu, itu referee Pak. Referee tugasnya bukan buat ngintip meta, bukan buat ngintip build, bukan buat ngintip emblem, tapi referee di belakang untuk menjunjung tinggi fair play dari kedua belah tim. Sehingga ada masalah apapun nantinya dari pause, koneksi, atau bug atau apapun itu bisa terselesaikan dengan cepat. Ya udah kalau begitu ini dia Land of Dawn game ketiga menentukan siapakah yang akan membawa pulang poin. Nah, ini dia. Apakah sang naga yang akan langsung menghancurkan kastil dari kerajaan RRQ atau justru malah RRQ yang akan mengusir kembali naganya kembali ke dalam mana Pulung? Kandang atau goa? Ke goa Pak. ke Jangan goa. sampai kebalik lagi belum. Oke. Oke. Lanjut ini dia. Kandang naga. Vinci sudah datang melemparkan time bomb yang berbentuk dengan bintang-bintang, dilemparkan satu lagi. Nahlo mulai kecolok, pinnya mau lari kemana. Aduh, burung bulat kecil yang lucu ini mengeluarkan jempolnya. Aduh sakit. Tapi emang Psycho! Oh my god! Kehokian 50 tahunnya akhirnya mendapatkan purple buff di menit 50 walai. Wow. Wow. Go, besok jangan keluar rumah, go. Hoki satu hari sudah tergunakan. Cooldownnya lama go. Cooldownnya Jarang-jarang lama, go. Loki begitu go. Waduh. Dan First Blood Psycho Teguh yang lagi-lagi hokinya muncul pada malam hari ini walai. Astaga, go. Besok beneran jangan keluar gue di rumah aja, go. Beneran dah. Ini hoki satu hari full kepake di game yang ketiga dengan kalkulasi damage yang luar biasa dari Flame Shot dan bahkan First Blood. Namun di sisi jungle lain R7 harus merenggang nyawa. Yes, harus diamankan tadi dari R7-nya. Sayang Isaiman, Cloud-nya masalahnya pas banget dia dapat ke arah orange buff dan sekarang menghilang. Namun untuk Godiva tertinggal di bagian belakang, mulai dicolok Skylar-nya. Dilemparin payung, level tapi 4 ya. untungnya masih ada sayap-sayap. Namun Diki kali ini tertangkap. Psycho pergi kemana? Skylar Kira. di belakang, mau disemburkah? Enggak, Keiranya balik lagi. Dagangan cumi-cuminya sudah memanggil. Yes, benar sekali. Dari efek dapetin satu buff dan bahkan langsung naikin levelnya dengan cukup cepat. Dan bahkan kiranya di top lane-nya mencoba untuk mendapatkan satu orang Skylar yang masih ada Purify sebenarnya. Yang mulai dicicil-cicil juga oleh Ramnya. Dan disembur lagi dan tidak terkena tampaknya. Masih bisa untuk recall cabut ke arah belakang. Iya, tapi di bagian bawah Albert dan juga R7 bekerja sama untuk bisa mendapatkan turtle dan tanpa gangguan. Namun untuk kali ini purple buff-nya masih belum bisa didapatkan oleh Fans, sementara Fans mendapatkan gangguan yang begitu besar dari RRQ Hoshi. Alright. 2 menit 35 sudah mulai berjalan. Ya ampun Dan pinnya. bahkan kita lihat juga dari high-nya yang kali ini melindungi untuk purple buff-nya. Lagi-lagi flame shot-nya masih mencoba untuk kesempatan berikutnya, tapi Ya. langsung di body block. Walaupun harus kehilangan setengah HP bar-nya, tapi it's okay. Karena Godiva yang memakai best test. S-test yang mirip base. Jadi jalan-jalan base-nya. Best. Aha. Ya ampun kaget gua belum siap ya ampun. Ya ampun. Base. Base test.
Siap, Facehugger di bagian tengah. No, bermain seperti layaknya seorang mayoret ya. Tongkat gitar. Gue tahu lagi. Gue nyesel, gue tahu. Ya kan, dia mengeluarkan spiral ya kan, dia kayak langsung menjadi seorang mayoret gitu. Yuk anak-anak ini. Iya bener juga ya. Mayoret. Enggak, gue nyesel. Enggak gini Gua loh. tahu lagi. Mayoret tuh diputer gini coy, Iya. bukan diputer Iya. begini. Enggak, nanti lihat aja. Bodoh amat. Mana ya? Sementara wah, dilompatin. Ada 3 orang yang tepat di bagian dalam sana. Sementara Facehugger Lumba-lumba. itu udah ada hiu langsung melewati gitu aja. Esmeralda-nya down. Sementara Vin tertinggal di bagian belakang. Mereka sedikit-sedikit banget SP-nya dilindungi oleh Keira. 3 orang tersebut dibadanin oleh Keira. Bagus banget defense yang dilakukan oleh Aura. Gila, Wow. 2 flicker kompak banget kayak tim MPL. Mereka loncat berdua barengan dari Facehugger ataupun Godiva. Bisa dibilang tadi adalah salah satu penyelamatan yang sangat on point. Namun sayangnya RRQ Hoshi belum mendapatkan 1 poin pun. Padahal Albert dengan Dead Sonatanya benar-benar mengganggu di lini depan. Yes, juga Turtle kali ini dengan Albert yang sudah mengamankan Raptor macet. Raptor macet dengan 1 tot boots-nya. Langsung di retribution begitu saja, didapatkan dengan aman. Yap. Dari Psycho-nya masih level 7, masih mencoba untuk memberikan farmingan lebihnya ke arah Kagura yang bisa menjadi backup damage juga. Menuju ke arah Lightning Trencher harusnya. 2 item yang selalu couple dipakai oleh beberapa mage. Hero-hero mage di Land of Death. Sudah ada Death Sonata, tidak ada lagi retribution dan Buset. tidak ada lagi kehokian yang datang untuk Psycho. Ada Keira, ada Ram yang langsung disemburkan di sana. Ada SS juga, Skylar yang tertangkap. Skylar tidak ada pilihan dan langsung digaprek menjadi S Mega Prek di arah bottom lane. Esmeprek menghilang aja. Tapi Esmeprek. fans mendapatkan enak banget. Fans langsung membawa dokter pribadinya untuk keliling kemana-mana gitu. Sementara Hai ditembakin untungnya Rhapsody hanya 1 arah. Tapi Finn menariknya dengan reverse time. Ada time bomb juga. Punggungnya dilewatin, punggungnya ditembakin. Mau pergi main basket ke arah mana lagi Balmonnya. Masih ada flicker, masih bisa cabut juga ke arah belakang tanpa menggunakan flicker dari seorang Hai-nya. Dan bahkan di sini sudah ada tas dilakukan oleh Godiva dengan Wah, stiker lemonnya memancing keributan. yang mulai Iya. memancing keributan dari sang raja R7 di arah top lane-nya. Oh. Langsung menggunakan ultimate Alexa Final Bow dan langsung ditangkap. R7, oh masih bisa dihindari. Oh my god, timingnya. What? An Masih eye for slow. an eye. What? An eye for An eye for an eye di waktu yang benar-benar tepat banget. Tidak ada damage yang masuk dan tidak adanya Imperial Justice Weh. yang bisa mengunci pergerakan dari R7. Wow, kompak banget mereka menyebarnya dengan begitu sempurna di saat payung dilemparkan. Andai saja ada Yin yang Overton yang siap untuk memberikan damage begitu mengerikan. Tapi Godiva dengan estes-nya memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Dan Skylar beserta Albert langsung mengunci ke arah purple buff yang dimiliki oleh Aura Fire. Benar banget. 12 detik lagi untuk Turtle. Yang ketiga. Dan tampaknya yang mereka pedulikan dari anak-anak Argo Hoshi hanyalah objektif. Benar-benar dia udah dapetin 2 turtle-nya dan menuju ke arah turtle yang ketiga. 3 detik lagi sudah mulai muncul sekarang, tapi ada Hai. Ada lethal counter yang disimpan yang mungkin akan menjadi perebutan turtle kah? Enggak, ternyata lebih memilih untuk cabut dan dibiarkan lagi dan lagi objektif turtle-nya. Dan masih ada retribution juga diamankan oleh Albert yang T-nya 3. Reverse time, ada Hai juga. Sudah ada Skylar, masih ada flicker. Masih bisa selamat dari seorang Hai yang menggunakan Balmond. Iya, Wah, nah bagus. itu coba lihat tuh jadi anakku mayoritas diputar dan sekarang kita lihat Imperial Justice-nya Ini langsung dia, aja ketangkap mau R7. kemana. Electro Final Blow-nya tertangkap tapi R7 masih bisa selamat. Dead Sonata di bagian belakang memberikan backup-an yang begitu indahnya. Aduh, itu dia tuh harta tahta Dead Sonata. Bener, 3 Pak. kelemahan lelaki di Land of Dawn yang kita tahu bahwa peluru terakhir dari Dead Sonata juga memiliki damage yang cukup tinggi. Yap. Apalagi Albertnya ini baru mendapatkan poin kita pertama, yang artinya dia baru mulai snowballing sekarang. Namun gold dari RRQ Hoshi sebenarnya sudah leading dari tadi. Albert benar-benar mendapatkan farming yang optimal. Hanya saja kali ini Skylar lah yang mungkin harus pelan-pelan mencoba untuk kenapa? Iya, emang Iya. Skylar mirip Mangzi sih mukanya. Benar. Baru saya mau ngomong Skylar. Iya. Mencoba untuk Emang minimal Maman mirip sama mendapatkan siapapun. itemnya. Iya. Maman adalah kita ya. Benar, Maman kompak adalah- banget Maman hanya. adalah Aduh, mau kemana Hai? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. yang lihat, nggak apa-apa. Lethal counternya agak sedikit miss. Walaupun sebenarnya kalau kena juga gak bakal dapetin 1 poin kill pun masih terlalu tebal. Dan ini dia Skylar yang benar.
Dan KDA 4,1. Tapi balik lagi sih untuk goldnya sih, aku bisa bilang Keira mungkin akan ketinggalan di sini karena dia juga sempat jadi EXP laner. Iya, dikunci lagi, ditebak lagi kemana arah pergi dari Godiva dan dilompatin langsung dengan paling Starmoonnya ke arah sana. Sementara Albert kali ini mendapatkan lagi ke arah orange buff-nya. Nikmat banget, level 13 sementara Fans masih level 10. Waduh, fansnya payungnya mau kemana? Muter-muter payung kuning lucu itu. Masih santuy aja karena ada Godiva yang benar-benar selalu menempel dan nge-heal teman-teman ya. Di slow lagi dan Turtle yang keempat tampaknya akan muncul dan ini benar-benar akhirnya Turtle keempat muncul lagi di Land of Dawn. Langsung mungkin diamankan oleh Albert di sana, tapi sudah mulai ramai. Ada lethal counter juga dan sudah mulai berkumpul dari retribusi Israel. Diamankan oleh Aurafire, tapi lihat di sini terlalu sakit damage dan bahkan diamankan begitu saja dan langsung dilupakan Estesia dan juga Pansya dan Facehagernya juga langsung menghilang. Hai, mau kemana dia flicker ke arah belakang tapi sudah Keira dan langsung di backup begitu saja. 2 orang justru masih bisa survive dari anak Aurafire dan hanya 1 orang Finn dari anak Gausia ditumbangkan. Wow, Finn ditukar dengan 3 orang walaupun turtle-nya sempat diambil oleh Fire, tapi hal seperti ini membantu mereka untuk bisa nge-push lagi. Mereka begitu nikmat 3 lane-nya bisa langsung dijalankan dengan begitu indah. Di bagian bawah Benedetta sendirian tanpa ada gangguan. Inner turret di bagian tengah akan menjadi milik mereka. Lalu ada time bomb juga udah mengunci. Ada 2 bahkan yang langsung nabrak-nabrak nahlon. Yes. Belum bisa berhasil untuk mendapatkan 1 inhibitor turret. Tapi turtle yang ketiga dan dapetin 3 point kill itu adalah ya cuan banget lah untuk anak-anak Argoshi. Dan mereka mendapetin 2 turret tadi di arah tengah dan di arah bawahnya. Valence Starmoon yang tidak terkena siapapun dan langsung ada heal juga yang dilakukan blazing duetnya dan bahkan nge-burst banget yang dilakukan oleh R7 dan langsung ada flicker karena Godiva di arah belakang, tapi Facehagernya juga terlalu sekarat dan damage dari Rhapsody yang gua nggak tahu lagu Rhapsody itu yang mana, nggak bisa menumbangkan seorang Keira. KB Rhapsody seperti apa nadanya? Rhapsody indah yang kan bermuara karang. Oke. Dia doang yang tahu udah mega kill. Sekarang milik dari Albert. 3 orang tersisa dan 3 yang ditumbangkan dari Aurafire. 25 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan Albert sudah maksimal untuk levelnya 9127. Ini benar-benar dia fokus banget dari farmingnya dan bahkan turtle juga disikat habis. Walaupun yang terakhir ya, itu diculik tadi. Diambil sama Wow. Rhapsody mengkuara. Apa sih gue gak tahu liriknya. Ntar. Ntar kita dengarkan bersama ya. Tuh, Ruli ketawa-tawa tuh sebagai fans dari JKT 84. 48. Kayak gitu kan nadanya kan? Iya, bener kayak gitu nadanya. Tapi dari item sendiri ya, Deadly Blade ini menjadi jawaban dari seorang Hai. Yang mana dia juga memiliki regen SP yang tinggi dan jangan lupakan juga Keira. Keira ini ketika sudah dia minum remnya, dia langsung benar-benar nge-heal dengan cepat. Sehingga untuk diminimalisasi hal tersebut terjadi, adalah di sini Deadly Blade dan juga Necklace of Endurance daripada seorang Kagura, namun R7 Facehagernya yang berhasil mengamankan di sana, tapi lihat Keiranya juga langsung di Rhapsody. Godiva tidak berhasil untuk nge-heal dan bahkan harus kehilangan 1 untuk 1. Keiranya tumbang. Falling Starmoon setelah 3 atau 4 kali miss dan sekarang kena tapi tidak ada backup damage. Total counter juga tidak berhasil mengamankan 1 orang pun dan langsung diberikan orange buff terhadap seorang Albert yang tianya 3. Iya, nih fansnya 035 belum menemukan 1 poin kill pun. Dan Lord sekarang udah siap untuk langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Hai, di bagian bawah masih berjibaku dengan ada 1 wave minion. Tapi untuk sekarang apa yang dilakukan? Facehager tertangkap di bagian belakang. Flame shotnya untung menuju ke arah fans, bukan ke arah rerumputan karena ada Facehager di dalam. Dan Imperial Justice ada lethal counter, ada flicker dari seorang Hai mau coba untuk direbutkan Lordnya dan ternyata di PHP dan sonatanya sangat menyakitkan untuk seorang Godiva dan balik lagi dari sang raja. Mencoba untuk balik lagi ke arah Lordnya, Godiva tidak balik untuk recall tapi maju kembali. Lia sudah mulai sekarat, Hai-nya sudah mulai di sana. Apakah akan say hello? Tapi lihat damage terbesar. Oh my god, Hai-nya mendapatkan 1 poin kill. R7 nya juga sekarat dan langsung ditumbangkan. Aurafire sudah mengeluarkan api-api yang membara. 3 sang raja langsung
ditumbangkan. Oh, ini terbuka bebas untuk Lord yang terhormat. Aura Fire yang mungkin akan mengamankan Lordnya, Walai. Wow. Mendadak 3 orang dari Wow, RRQ Oshi. wow. 3 bear, gila banget serangan. Gila, men. Serangan dadakan dari Aura. Wow. Enggak Deadly mau Catch-nya pulang. benar-benar on point walaupun tidak Benar. dengan Journey, tapi Aura Fire benar-benar memberikan tekanan. Lihat replaynya di mana semua burst damage terbagi menjadi 3 dan A7 ketika dia masuk ke dalam dengan Electro Final Blow tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Imperial Justice Dan juga. Imperial Justice juga on point karena Vesagem tadi sempat Imperial Justice ke arah Psycho-nya flee, immune. Yes, Lord berwarna kuning sudah mulai jalan di arah top lane-nya. Oh. Apakah mereka bisa memanfaatkan dan bahkan Deadly Set? Masih bisa cabut ke arah belakang dengan Electro Final Blow-nya. Lagi-lagi, Skylar sudah mengeluarkan ultimate-nya. Falling Star Moon yang bukan Falling Monster dan harus kehilangan 1 inverter. Tapi lihat STS-nya ditumbangkan, flame shot-nya di body block Di sama body Keira. Masih bisa hidup dari seorang Godifanya. 1 turret di atas sudah mulai sekarat. Belum ada minions Godiva wave punya yang akan ultimate? masuk. Belum ada yang ngebuka, belum ada yang initiate. Dan bahkan lihat itu payung-payungnya. Hainya menjadi frontliner anak Aura. Balik lagi ke arah belakang dan masih bisa untuk menahan. Di reset kembali. Siapa yang mau pulang? Nggak ada. Masih betah di MPL Arena. Masih ada flicker dan tidak ada yang kena. Dan sudah Vesagem. Oh my god, R7 masih bisa nge-heal bareng-bareng. Base-nya dibawa ke depan sama seorang Godiva. Ya ampun. Dan mereka sekarang berkumpul lagi. Tapi Falling Falling Star Star Moon-nya Vesagem tertangkap di bagian belakang. Immortalnya pecah. Nggak bisa bertahan lagi. 4 versus 5. Sekarang sayang banget dari auranya. Sudah berhasil menjinakkan 1 naga dari Vesagernya yang ditumbangkan tadi di sana, Walai. Ini benar-benar permainan yang tidak bisa kita tebak. Masih sama-sama kuat dari kedua tim. Bahkan 1 kesalahan kecil itu bisa mengembalikan dengan sangat amat cepat juga. Ini nggak boleh sampai kedua tim menghilangkan momentum mereka. 1 aja mulai kehilangan Albert. Segendut-gendutnya Albert untuk memakai Grangernya dengan item dan juga duit yang dia dapatkan, mungkin akan bisa kesusul pelan-pelan sama Cloud-nya, fans. Iya, ini Bitter Turret udah pecah 1. Ini harusnya jadi keuntungan dari networknya. Udah ngedeketin banget, Pak. Tadi ketinggalan segitu jauhnya loh, Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan ngeliat dari segi goldnya hanya berbeda 1k doang, terpaut 1000 gold saja. Dan ini pelan-pelan ya, tidak ada inhibitor yang pecah dari Aura Fire. Yap. Sementara Rarky Hoshi, top inhibitornya sudah hilang yang membuat super minion di arah top lane akan tetap berjalan. Dan itu adalah laning phase yang paling, bisa aku bilang apa ya, paling nikmat banget loh. Karena lordnya juga di atas. Jadi Aura Fire nggak perlu mikir di arah top lane lagi, mereka malah harus secure di bagian bottom lane-nya. Ya tadi semua kombonya begitu berjalan dengan baik dan sekarang mereka berkumpul lagi. Tapi ingat ada Benedetta di bagian atas. Hati-hati, R7 adalah salah satu sosok yang sangat berbahaya dan ini akan menjadi kesempatan untuk RRQ Oshi bisa mengambil hal yang baik. Ada retribution diamankan oleh Albert, tampaknya masih bisa nge-heal. Dan bahkan ada R7-nya yang berhasil untuk memotong lajur minionnya di arah top lane-nya. Masih ada Keira juga, ada Raum yang dikeluarkan ke arah sang Skylar. Sudah di pop up, Falling Star Moon-nya ke arah 2 orang. Dan lagi R7 yang sudah mulai masuk, Electro Final Blow. Tapi tampaknya belum ada yang ditumbangkan. Godifanya terkena damage cukup besar. Belum ada yang membuka dan bahkan dipukul mundur lagi anak-anak RRQ Oshi. Ini benar-benar sang naga yang mulai berapi-api melihat naganya mulai terbang. Dan bahkan mulai berkumpul. Anak-anak dari RRQ Oshi mulai mundur pelan-lahan. Tidak mau ada 1 kesalahan kecil pun muncul di sini, Walai. Iya benar sekali, naganya mulai mengudara, naganya mulai terbang tepat di atas kastil yang dimiliki oleh kerajaan Yes, dari benar RRQ banget. Oshi. Memantau dari jauh, membakar perlahan-lahan. Wow. Ini dia. Aura sepertinya sudah bangkit ya. 5 detik lagi. Dan bahkan 2 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Sudah ada 1 item tambahan Malefic Roar dari seorang R7 ya, Albert, yang kali ini membuat 1 potion untuk defense tambahannya. Mencoba untuk menjaga jaraknya 605, belum tumbang sama sekali dan masih selalu dilindungi oleh Diginya. Mereka berdua dari RRQ Oshi dan juga Aura Fire punya 2 support yang sama-sama menempel core-nya dari Estes dan juga dari Diginya, Walai. Iya, ini bakal jadi 4 versus 4. Kenapa? Karena kita lihat tapi Esmeralda jauh lebih menguntungkan karena posisinya dia bisa nge-flank dari belakang. Dia siap untuk langsung lompat ke bagian depan dan berkumpulnya pemain dari Ditarik lagi. Aura. Mereka tarik lagi. Ditarik lagi dan mencoba untuk meregen lagi darahnya dari Sylvananya, dari Vesagernya. Yap. Tidak mau kehilangan Lord dan bahkan Aura Fire.
dengan 0% kemenangan mereka. Mereka ingin pecahkan sekarang. Mereka tidak peduli untuk masuk atau tidak masuk playoff, tapi mereka akan memberikan permainan terbaik dan inilah permainan terbaik mereka yang akan dikeluarkan. Godiva, Fans, Keira sudah mulai berkumpul dan Facehugger juga, ada Saiko, ada Finn, mulai terkena stun. Masih ada reverse time, belum ada yang dibuka, belum adanya Imperial Justice dari seorang Facehugger. Masih sama-sama sabar. Ini sang raja kayak ditahan habis sama Aura Fire cuy. Iya Gila, benar cuy. men. Bakal gimana ya? Tapi tadi Balmonnya udah mulai masuk perlahan, cuman dia balik lagi bertemu dengan Esmeralda. Ada wave minion yang harus dihilangkan. Lordnya di PHP-in lagi. Di PHP-in Benar sekali, sudah mulai dibuka Godivanya, tidak boleh terlalu depan. Godiva sudah membuang flickernya selama 2 menit dan bahkan masih sama-sama sabar menunggu. Menuju 19 menit permainan, Balmond di arah bottom lane-nya juga mencoba untuk menjadi seorang Benedetta. Sama-sama ingin memotong lajur mininya di atas dan bawah. Ini benar-benar harus kuatin semua mental pikiran dari setiap player. Tidak boleh ada satu gameplay yang salah saja. Karena ini sudah sama-sama fat menurutku. Iya. Ini udah benar-benar sama-sama kuat dari segi itemnya karena ini udah menuju ke 20 menit pertandingan. Ini momentum hilang dikit aja. Kelar banget ini, Pak. Kelar. Keiranya tertinggal sendiri kan di bagian belakang. Iya, dikejar dan dia balik lagi. Sementara itu untuk kali ini Skylarnya udah ada blazing 2. Namun kali ini masih bisa bertahan. Ada Digi yang melindungi. Oh my god, terpancing dari sang raja dan harus kehilangan 2 orang. Aura Fire, oh my god, kehilangan momentum mereka. Dan fansnya ya aduh, itu kayak terlalu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan Walai. Dan dia langsung tertarik reverse time dan langsung diajar habis-habisan sama Albert ya. Ya ampun, damage dari Albert juga gede banget. Tapi untuk Hai kali ini masih berputar. Dia masih dengan darah yang sangat banyak. Ini kalau Hai dapetin Lord bakal epic sih. Buset. Ini kalau Hai dapetin Lord ini bakal epic sih. Ini Hai kalau dapetin Lord Facehugger-nya yang mendapatkan nota hormat dan masih bisa untuk menyerang kembali. Oh, tersisa 2 orang Aura Fire. Gila, men. Semua terfokus kepada Hai, tapi mendadak Facehugger muncul. Anak Mayoret satu ini. Ini udah gue bilang ada lethal counter dan justru malah Facehugger-nya dapetin Lordnya. Gila. Ini bener-bener epic moment, epic cuy. Gila. Mengerikan sekali suasana di dalam ruangan ini ya teman-teman. Oke, 20 detik lagi tanpa adanya Albert kali ini. Lihat Lordnya udah mulai pelan-pelan dipok lagi. Ditarik lagi, 4 melawan 3. Ini bukan angka yang bagus. Apakah mau ditabrak sama teman dari Aura Fire? Masih ditahan dan bahkan high-nya ini bakal jadi 4 lawan 4. Iya, Albertnya 5 detik lagi akan muncul. Saat itu tanah sudah mulai pecah. Finnya sedikit lagi SP tersisa. High-nya masih dengan Cyclone Sweep berputar di bagian depan. Udah ada R7 sedikit lagi aslinya. Dan Sonata. Udah ada satu lagi time zone yang dikeluarkan. High-nya masih santuy. Santuy banget. Udah ada lethal counter setengah semua darah yang tersisa dari masing-masing tim. Di reset kembali tidak apa-apa walaupun dapetin Lordnya. Dan mereka mendapatkan semua inhibitor turret ini milik kerajaan RRQ Hoshi. Sudah mulai hilang benteng-bentengnya. Pertahanan dari segala raja sudah mulai diruntuhkan pelan-pelan. Aura Fire yang sudah mulai terbang naganya dan memberikan api-api yang panas terhadap sang raja. Ini benar-benar harus sangat berhati-hati. Tidak boleh kehilangan momentumnya. Karena Lordnya itu benar-benar memanfaatkan situasi yang ada. Dan bahkan ini cuma gara-gara satu fansnya hilang, tapi mereka dapetin Lord itu masih bisa imbang, masih bisa ditahan lagi Walai. Tahu nggak sih, di saat-saat kayak gini, di saat kedua belah tim lagi intens-intensnya, lagi kerat-keratnya, aku cuma butuh satu player. Apa? Leo Murphy. Kenapa, Pak? Panik nggak? Wah. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya, dua-duanya sama-sama panik Pak soalnya Pak. Dua-duanya panik ini. Dua-duanya panik loh. Gila. Asli loh, Ya asli. Ini RRQ Hoshi, kalau emang kita mengharapkan dari kerajaan, dia tidak punya pagar lagi, Pak. Hanya satu kastil utamanya. High-nya masih bisa bertahan. Dikejar oleh R7. Balik lagi di bagian bawah. Ini dia bisa digagalin. Oh my god, ada Imperial Justice dan bahkan ada Blazing Duet. Apakah ini akan memecahkan kemenangannya untuk Aura Fire? Sudah mulai jalan untuk gerombaknya, tapi masih ada ulti bela. Dan R7 masih mencoba untuk menghilangkan Godivanya. Masih bisa
terfight. Dan Keira mendapatkan point kill. Satu gerobaknya dan bahkan masih bisa dibersihkan. Oh my god, masih ada Skylar mendapatkan double kill dan looking for triple kill. Oh my god. Oh my god, masih bisa ditahan Walai. Masih bisa ditahan oleh penjaga kerajaan Skylar. What? Dan Psycho-nya tidak tumbang sama sekali ketika 1v1 menghadapi Hai. Malah Hai-nya dipaksa untuk mundur kali ini. 2 lawan 1. Posisi yang kurang menguntungkan bagi seorang Hai. Bahkan 4-3-2-1. Pinnya bakal Digis back dengan immortal yang dia miliki. Harus bisa menahan at least 10 detik lagi untuk Facehugger kembali hidup. Dan masih dengan pertahanan kokohnya Aura Fire. 23 menit menuju 24 menit. It's okay, mau pulang jam 12 malam. Caster Crew, it's okay guys. It's okay. Masih sama-sama sengit pertandingan antara RRQ dan juga Aura Fire di MPL Arena Walai. Wah, ini Holy Crystal dari Esmeraldanya Skylar sih jadi penyelamat tadi dari 1v1 bahkan 1v3 situation di mana fansnya yang kita tahu sendiri ketika dia mendapatkan Blazing Duet dia mendapatkan absorb. Absorb sama dengan makanan buat Esmeraldanya Skylar dan makanya Skylar di sini bisa dibilang adalah senjata mematikan RRQ Hoshi di late game. Yes, benar banget, menuju ke 25 menit pertandingan. Masih sama-sama semangat dari semua caster crew untuk malam hari ini. Tidak mau pulang tampaknya kedua tim. Masih sama-sama ingin mendapatkan kemenangan ya Walai. Benar sekali, 25 menit belum memberikan jawaban kepada kita semua. Ini dia 25 menit yang terjadi antara Arkeosi dan juga Aura Fire. Lordnya udah mulai dicolek, udah mulai disentuh-sentuh. Siapakah yang akan mendapatkan, tapi mereka pergi ke arah yang berbeda. Psycho dengan menggunakan ultimate-nya, tapi dibalaskan begitu saja oleh seorang Kodify-nya. 1 untuk 1, tidak ada lagi Psycho untuk 1 menit ke depan. 1 menit di Land of Dawn seperti 1 jam, lama sekali. Dan ini tidak ada damage tambah dan bahkan reverse time dari seorang Finn-nya. Facehugger-nya diincar tapi masih bisa di-heal dan masih bisa selamat. Oh my god, fansnya yang mencoba untuk Blazing Duet tapi ada Skylar. Oh, ini berbahaya. Facehugger juga sekarang dan langsung diamankan begitu saja, masih mencoba untuk spiral. Dan 1 hit terakhir diamankan oleh Granger-nya. Oh, lethal counter-nya gak kena dan masih hidup 3 orang dikejar sama Hai-nya Walai. Di backup dengan reverse time, balik lagi Hai-nya. Gak boleh ngedekat ke bayi alien. Bayi kerajaan ini tidak boleh dideketin. Enggak mau kelarin gamenya. Masih sama-sama pengen having fun dari kedua tim. Dari ke-10 player tidak mau pulang cepat. Apa itu pulang cepat? Kalau perlu nginep di MPL Arena Walai. Gas. Ini dia 25 menit jalannya game dari Aura dan juga dari RRQ. Masih beradu semuanya. Oh my god, sementara itu akankah ada sebuah serangan yang akan dilakukan oleh masing-masing tim? Wow, dikit lagi. Dan diamankan oleh seorang Psycho dengan menggunakan Kaguranya. Double kill juga diamankan oleh Psycho Teguh. Tapi masih ada Hai mencoba untuk berikan ke arah depan, tapi tidak ada lethal counter. Ini Lordnya benar-benar tebal banget dan mungkin akan menjadi game changing untuk menit yang ke-26 mulai. Wow, entah bagaimana caranya tadi Psycho berhasil langsung mendapatkan karena Lordnya. Dia paksain yang overturn di dalam sana dan bener-bener ini gak tahu kenapa ya. Psycho hari ini bener-bener dipakai semua Lung hokinya Lung. Besok gak boleh keluar dia Lung. Asli. Sampai teras aja besok, sampai teras rumah aja ya. Sampai teras rumah sampai aja. teras GH aja. Sampai teras GH aja. Lihat Albert sudah Enggak berada kayak di lini depan. Lordnya bakal berjalan. Menit 27 game coming in. Wow, ini dia. Hanya ada 3 support system yang dimiliki oleh Aura Fire. Lordnya udah mulai di board. Lordnya masuk. Dan serangan udah mulai dari Arkeosi. Wave ini habis. SS-nya down. Sementara itu Facehugger langsung balik ke dalam base-nya. Bisakah Hai bisa bertahan? 3 lagi SP tersisa. 2 bar lagi. Hai-nya pun harus mundur. Lordnya bisa ditahan. Masih ada immortality kedua. Dan langsung dibuka begitu saja dan masih bisa ditahan. Oh my god, Aura Fire tidak membunuh, tampaknya sudah hidup kembali. Ada seorang fans dan bahkan dia begitu saja Blazing Duet dan masih bisa dibersihkan. Oh my god, double kill tapi ditarik. Oh my god, triple kill dari ini dia Destin. 2-1 untuk RRQ Hoshi. Nice. Teriakan di atas panggung. Dan inilah game yang cukup panjang Walai.
Wow, wow, hanya kata itulah yang bisa menggambarkan game yang barusan. Entah mau berkata apa lagi, Profesor. Iya. Itu Bisa dibilang ini game jatuh bangun dari kedua belah tim.